Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu, pagi ini kita masih boleh bertemu, walaupun melalui Zoom. Nah, tema kita yaitu menjadi murid Kristus yang sejati. Satu hal yang saya renungkan untuk menjadi murid, ya, biasanya kita mau jadi murid itu untuk belajar, belajar dan berhasil. Ya, kalau ada kita lihat sekolah yang bagus, kita ingin belajar di sana, untuk berguru di sana. Jelas sekali bahwa kalau kita mau menjadi seorang murid, tujuan kita bahwa untuk berhasil, ya. Kita mencari guru terbaik. Nah, guru terbaik kita adalah Kristus. Guru terbaik kita adalah Yesus. Ya. Nah, Yesus sebelum dia naik ke sorga, dia pesan kepada murid-muridnya untuk pergi. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 kita baca ini suatu perintah yang tidak bisa diabaikan oleh seorang murid, termasuk kita. Ya. Dikatakan begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menjadi murid Kristus itu kita diajarkan untuk menjangkau dan mengajar kepada orang lain. Menjangkau jiwa. Makanya kita harus pergi menjadikan orang lain murid. Nah, tentunya kalau kita menjadikan orang lain murid, kita harus juga mau dimuridkan. Ini penting. Gak mungkin kita akan bisa menjadikan orang lain murid kalau kita tidak pernah dimuridkan. Kalau kita tidak pernah belajar. Tentunya apa yang kita peroleh, itu yang kita ajarkan juga kepada orang lain. Dalam hal ini apa? Ya firman. Kita belajar firman. Jangan sampai kita sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, tapi kita bukan menjadi murid. Kita hanya jadi pendengar. Datang, duduk, diam, dan pulang. Tidak memuridkan orang lain. Nah, Tuhan mau kita menjadi seorang murid yang memuridkan. Pergi, kita disuruh pergi. Setelah dia memuridkan, Yesus memuridkan 12 muridnya, dia mengutus mereka untuk pergi, untuk memberitakan tentang Yesus yang adalah Tuhan. Jadi penting bagi setiap kita untuk mengingat ayat ini, bahwa kita ini bukan hanya disuruh jadi percaya dan diam. Artinya kita pasif, tidak melakukan apa-apa. Pokoknya yang penting saya diberkati, keluarga saya sudah nyaman. Banyak orang yang berpikir begitu. Oh, pokoknya jadi Kristen, ya sudah. Saya sudah diberkati, saya sudah nyaman, memberi persembahan. Udah sampai di sana. Enggak. Tuhan mau kita juga memuridkan orang lain. Ini harus dimulai dari hati. Kita lebih dalam lagi menghayati apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Untuk menjadi murid Kristus. Kita harus mengubah paradigma kita tentang menjadi murid.
Menjadi murid itu yang mau belajar, siap dibentuk, bukan hanya sekedar datang duduk di gereja dan memberi persembahan. Enggak, tapi kita siap diutus juga untuk menjadikan murid orang lain. Ini yang masih banyak orang Kristen belum sampai dalam merenungkan ayat ini. Dan seringkali untuk pergi menjadikan murid ini kita menjadi orang-orang yang takut, orang-orang yang pesimis. Kenapa? Karena kita mengandalkan kekuatan kita. Nanti gimana kalau tidak ada yang mau terima kita? Tapi satu hal yang kita tahu bahwa Tuhan di Matius 28 ini memberikan jaminan bahwa Dia menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Ada kuasa, ada Roh Kudus yang menolong. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Pasti kita gagal. Itu sebabnya saudara kita harus merenungkan kembali kebenaran ini, mengubah paradigma kita bahwa Tuhan memanggil kita, menjadikan kita murid-murid, dan kita juga harus pergi menjadikan orang lain murid yang sejati. Gak mungkin kita bisa menjadikan orang lain, kamu jadi murid yang sejati. Tapi hidup kita bukan murid sejati gitu. Gak mungkin. Seorang murid itu selain menjangkau, selain mengajar, juga kita harus berbuah. Dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku, dikatakan demikian. Berbuah banyak ini bukan cuma bicara tentang mengajar orang lain, tetapi bagaimana hidup kita berdampak. Menolong orang lain, seperti murid-murid Yesus, seperti Paulus. Dimanapun dia berada, dia selalu jadi teladan. Berbuah banyak. Di lain ayat bilang berbuah tetap berbuah. Bahkan sampai pada masa tua kita, Tuhan mau kita berbuah. Baru kita dikatakan murid-murid. Reproduksi tentang kebaikan. Itu sebabnya saudara, kita ingin bergerak melalui yayasan ya, untuk sesuatu kebaikan buat orang lain. Mari kita sama-sama bersinergi satu dengan yang lain, saling membantu. Saya melihat lewat acara ini luar biasa, orang-orang semua berpartisipasi, berdonasi, membeli tiket, walaupun tidak banyak uangnya, tapi mau gitu. Keluarga New Life luar biasa. Tetapi ada juga orang-orang yang kelihatannya banyak uangnya, tapi nggak mau untuk beli tiket standar aja nggak mau. Kita berdoa terus supaya kita menjadi murid-murid yang sejati, murid-murid Kristus yang luar biasa, yang dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa lebih banyak lagi. Tentunya kita harus saling bersinergi satu dengan yang lain. Kita harus memproduksi murid-murid rohani yang juga nanti akan pergi menjadikan murid-murid Kristus yang sejati. 2 Timotius 2 ayat 2 dikatakan begini,
Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ini perlu sekali kita melanjutkan apa yang kita sudah terima selama ini. Kebenaran apa yang kita sudah terima tentang Kristus. Itu perlu kita ceritakan, kita saksikan, kita percayakan lagi kepada orang lain. Supaya orang lain juga pergi memberitakan tentang apa yang baik dari Kristus. Saudara, berapa banyak sepanjang hidup kita kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar? Sudahkah kita menceritakan juga apa yang kita dengar itu? Sudahkah kita pernah membagikan kepada orang lain tentang kasih Kristus, tentang kebaikan Kristus, tentang penyertaan Kristus, tentang pertolongan Kristus? Sudahkah kita ceritakan kepada orang lain? Sudahkah kita percayakan kepada orang lain? Kalau belum, yuk sama-sama kita mengubah paradigma pikir kita, pola pikir kita bahwa apa yang kita sudah dengar, kita perlu saksikan kepada orang lain. Baik itu tentang berkat yang kita terima, tentang apapun yang baik dari Tuhan. Kita perlu sharing, kita perlu ceritakan bagi orang lain. Jangan hanya datang, duduk diam, dengar, lalu pulang. Dan tidak pernah menceritakan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Tuhan mau kita menjadi alatnya, menjadi murid-murid yang sejati, yang taat, yang mau dengar-dengaran, untuk juga pergi memberitakan tentang Yesus yang baik itu. Yesus selalu baik, saudara. Seringkali kita yang nggak baik, tetapi dia tetap mengasihi kita, dia tetap sayang sama kita. Dia selalu hadir dalam hidup kita. Makanya saudara, kita harus mengajarkan ini kepada orang lain. Kita harus memproduksi murid-murid rohani yang lain. Kita harus menjadi bapa bagi orang lain, supaya orang lain juga boleh menjadi bapa bagi orang lain. Kita harus memuridkan orang lain, supaya orang lain juga bisa memuridkan orang lain. Tentunya dalam hal ini, tentang hal-hal rohani, tentang iman, tentang percaya kepada Tuhan, dan bagaimana kita juga menyebarkan kebaikan Kristus lewat hidup kita. Kiranya renungan kita pagi ini bisa memberkati kita, bisa kita renungkan bahwa kita bukan dipanggil hanya datang menjadi orang Kristen, tetapi kita dipanggil untuk menjadi murid dan memuridkan orang lain, menjangkau dan mengajar orang lain, memproduksi murid-murid rohani yang artinya berbuah bagi kemuliaan Kristus, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan yang sudah memberkati kita. Terpuji nama Tuhan, kita kembali disegarkan pagi ini untuk terus